Di tengah tekanan pendudukan Jepang, para pemimpin bangsa mencari jalan menuju kemerdekaan. Sebagian menempuh jalan kooperasi, memanfaatkan lembaga bentukan Jepang untuk menyemai bibit kesadaran nasional. Menjanjikan kemerdekaan, tapi kita tidak harus menunggu janji dari mereka. Di dalam BPUPKI, kita dapat merumuskan dasar negara kita sendiri. Pancasila merupakan fondasi Indonesia merdeka. Benar, Bung Karno. Kita harus memanfaatkan setiap celah. Pendidikan politik pada rakyat itu sangat penting. Meski di bawah pengawasan mereka, kita harus siapkan mental bangsa untuk merdeka. Saya setuju. Sembari itu, jaringan nasionalis harus terus kita perkuat. Informasi dari luar dan semangat perlawanan harus tetap hidup, meski Jepang mengawasi dengan ketat. Sukarno-san, Tenno Haikai mengharapkan kerjasama penuh dari Anda untuk menjaga kemakmuran Asia Timur Raya. Jangan ada pikiran lain. Tentu Watanabe-san, kami selalu mengharapkan upaya tersebut demi kepentingan rakyat Indonesia juga. Namun, tidak semua memilih jalan terang. Sultan Syahrir memimpin gerakan bawah tanah, mengumpulkan kekuatan dan informasi, hingga menunggu saat yang tepat. Bagaimana berita dari radio sekutu? Apakah pamflet sudah tersebar? Ingat, kerahasiaan adalah kunci. Berita kekalahan Jepang semakin santer, Bung. Rakyat mulai resah, namun tetap berharap. Pamflet sudah di tempat-tempat strategis. Bagus, teruslah berjuang dalam senyap. Sampaikan pada kawan-kawan. Semangat jangan sampai padam. Kemerdekaan harus kita rebut, bukan sekedar hadiah. Kesabaran ada batasnya. Kekejaman Jepang dan penderitaan rakyat menyulut perlawanan bersenjata. Supriyadi, seorang Sodanco Peta, memimpin pemberontakan di Blitar. Saudara-saudara prajurit Peta, kita dilatih bukan untuk jadi anjing penjagar Jepang. Rakyat kita kelaparan karena Romusa, tanah kita dirampas. Apakah kita akan diam saja melihat ibu Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Rebut senjata, serang markas Jepang, tunjukkan bahwa pemuda Indonesia punya harga diri, merdeka atau mati. Tak hanya sampai situ, perlawanan juga datang dari para ulama dan santri. Di Singaparna, Tasikmalaya, Kiai Zainal Mustafa memimpin perlawanan menolak paksaan Jepang yang bertentangan dengan akidah. Jangan memaksa kita menyembah matahari. Ini syirik. Ini penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim, kita wajib melawan kezaliman ini. Allahu Akbar, kami siap, Kiai. Jangan takut mati syahid di jalan Allah. Dengan bambu runcing dan iman di dada, kita pertahankan agama dan kehormatan bangsa. Lawan. Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Terjadi kekosongan kekuasaan. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, hingga membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Hatta, Jepang sudah kalah. Ini saatnya, jangan tunggu janji Jepang. Rakyat sudah siap, proklamasikan sekarang juga. Sabar Syahrir, proklamasi bukan menjadi perkara emosi. Kita harus memikirkan dengan matang agar kemerdekaan yang kita cita-citakan dapat tercapai. Kita juga butuh persatuan seluruh elemen bangsa. Persiapan yang baik akan menjamin kemerdekaan yang kita cita-citakan selama ini. Saya mengerti desakan para pemuda, tapi kita juga harus memastikan semua siap.
saya akan jamin proklamasi dilaksanakan secepatnya setelah kita kembali ke Jakarta dan semua unsur bangsa dilibatkan. Tibalah hari yang menentukan. Di tengah kesederhanaan, namun dengan semangat yang membara, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan. Para saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemerdekaan telah diraih. Perjuangan kooperatif, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata dari tokoh-tokoh nasionalis seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Supriyadi, dan Zainal Mustafa, serta ribuan pahlawan tanpa nama, telah mengantarkan bangsa ini ke gerbang kebebasan. Berakhirnya kependudukan Jepang adalah awal dari babak baru perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Semangat mereka abadi, menjadi bara yang tak akan pernah padam.